بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sama-sama dapat menyaksikan kajian Majelis Ta'lim Masjid An-Nur ya, dengan tema Anak Soleh Mampu Memimpin. Sebelum kita memulai kajian, mari sama-sama kita dengarkan Taujih Rabbani yang akan disampaikan oleh Ustadz Mugni Ahmad Humairi. Kepada Ustadz Mugni, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazua
وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah khairan kepada Ustaz Mubni Ahmad Umairi yang telah membacakan surat Al-Ma'arij. Di antaranya tadi dibacakan ya, sifat-sifat para penghuni surga. Insya Allah kita semua yang mendengarkan termasuk di dalam dalam kaum muslimin yang memiliki sifat-sifat para penghuni surga yang tadi dibacakan oleh Ustadz Mubni. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan materi kita yaitu Ustadz Haldi Muhammad Hanafi. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Nampaknya ada gangguan ini Ustadz Saiful. Sebentar. Insya Allah gangguan sinyal ini tidak menambah semangat kita dalam berkhidmat untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan dan meraih amal-amal kebaikan insya Allah. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas tentang satu tema yaitu anak soleh mampu memimpin. Jadi sebetulnya ini narasi yang sangat besar. Sebagaimana kita senantiasa berdoa yang bunyinya waja'alna lil muttaqina imama. Kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Jadi ini adalah doa yang senantiasa kita pahami dan salah satu bagian dari mampu memimpin itu adalah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ali. Bagaimana Ustaz Ali udah lancar kembali? Sebentar Ustaz Saiful, nampaknya ada kendala teknis. Sebentar lagi insya Allah bisa bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sudah stabil Ustaz sinyalnya.
Alhamdulillah sudah tersambung Ustaz Saiful. Insyaallah bisa dimulai Ustaz. Siap, insya Allah. Jadi insya Allah kita akan langsung saja pada Ustadz Hadi Muhammad Hanafi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayang Allah pada kita, sehingga kita dalam kesempatan sore hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan kajian. Dan insya Allah meskipun kita melakukan kajian di rumah masing-masing, bersama kita para malaikat yang membersamai kita, membawa rahmat, kasih sayang dari Allah, membawa ampunan. Mudah-mudahan dalam majelis ini Allah turunkan untuk kita semua ampunan darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita, suri toladan kita, pemimpin kita, murabbi kita, yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan satu materi yang sangat bagus, yang sangat menarik untuk sama-sama kita kaji, yaitu materi tentang anak soleh. Tapi tidak cukup sampai di sana, ada tambahan poin, yaitu mampu memimpin. Insyaallah kita akan membahas terlebih dahulu tentang soleh, dan kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang mampu memimpin. Ya, sudah ada slide yang saya sampaikan, insyaallah nanti akan kita tayangkan slide-nya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan fitrah, dan fitrah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berserah diri kepada Allah, bersaksi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersaksi, qalu bala syahidna, bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb bagi semesta alam. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, fitrah ini nanti akan berubah tergantung kepada orang tuanya ketika seseorang lahir ke dunia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun bayi terlahir kemudian beragama Yahudi, Nasrani, Majusi atau agama lainnya. Akan tetapi ada celupan dari orang tua yang kemudian merubah anak itu. Ya. Fa'abawahu yuhawidanihi. Kita sebagai orang tualah yang kemudian memberikan celupan. Apakah orang tua itu mencelupnya dengan paham Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau Islam itu sendiri yang disebut dengan fitrah. Nah, kita sebagai seorang muslim tentunya menginginkan generasi yang soleh, dan celupannya adalah celupan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, sibghat Allah. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mari kita sama-sama pada kesempatan kali ini mengkaji bagaimana caranya agar kita kemudian mampu melahirkan generasi yang soleh. Hanya melahirkan anak, berkembang biak saja, itu tidak jauh beda dengan ayam, tidak jauh beda dengan sapi, tidak jauh beda dengan kambing. Akan tetapi kita punya tugas yang mulia, melahirkan
anak kemudian kita bimbing menjadi generasi yang soleh. Itulah kelebihan manusia. Allah berikan akal untuk Allah jadikan mereka pemimpin yang menebarkan rahmat bagi semesta alam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebelum kita memiliki anak yang soleh, ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah sebelum kita menikah, kita harus memiliki visi misi yang jelas apa yang akan atau apa yang kita inginkan dari anak kita. Apakah anak kita ingin menjadi seorang hafiz Quran misalnya? Apakah anak kita ingin menjadi seorang pembebas Baitul Maqdis? Apakah anak kita ingin menjadi guru atau lainnya? Dan itu dimulai dari ketika kita mencari pasangan. Seorang penyair yang sangat terkenal bernama Hafiz Ibrahim mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raq. Seorang ibu adalah sekolah buat anak-anaknya. Nah, kita harus mencari calon ibu buat anak-anak kita yang memiliki karakter baik sesuai dengan nilai-nilai syariah. Karena ibu anak kita adalah bibit yang akan melahirkan generasi soleh atau tidak anak kita. Al-ummu madrasatun idza a'dadtaha, kalau kita mencarinya dengan selektif, dengan baik sesuai dengan tuntunan sunnah, a'dadta sya'ban thayyibal a'raq. Dari sini dimulai kita telah mempersiapkan generasi yang baik, generasi yang soleh. Jadi dimulai dari ketika kita akan menentukan pilihan siapa calon dari ibu yang akan menjadi pengasuh anak-anak kita. Insya Allah kesempatan kali ini waktu kita hanya sebentar saja, maksimal 30 menit, dan insya Allah diupayakan kita tuntas sebelum 30 menit. Ada yang menarik dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam ilmu parenting ini dikenal dengan rumus 3x7. Ungkapan ini dinisbatkan oleh banyak kepada Ali ibn Abi Thalib. Tapi ketika saya telusuri, ternyata ini adalah sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-waladu sab'a sinin sayyidun amir, wa sab'a sinin abdun asir, wa sab'a sinin akhun wazir. Fa in radita mukanafatahu wa illa fadrib ala janbayh faqad a'darta fima bainaka wa bainah. Jadi ini rumus dalam kita mencetak generasi yang soleh. Rumusnya apa? 3x7. 7 pertama, al-waladu sab'a sinin sayyidun amir. Ketika anak kita terlahir, maka di 7 tahun pertama kita perlakukan mereka sebagai sayyid, sebagai seorang sultan, sebagai seorang amir, sebagai seorang raja. Ketika mereka merengek, menginginkan sesuatu, mereka adalah raja bagi kita. Ketika tangisannya membuat telinga kita sakit, kita harus bersabar. Kenapa? Karena mereka adalah sultan. 7 tahun pertama ini adalah 7 tahun di mana otak mereka berkembang. Ketika kita tidak sabar, kemudian membentak mereka, maka miliaran sel otak itu akan hancur. Dan ini berdampak negatif pada psikologi anak. Maka di 7 tahun pertama perlu kesabaran yang ekstra dan waktu yang luang untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka membutuhkan pelayanan yang penuh dari kita sebagai orang tua, baik ayah ataupun ibu. Kenapa? Kata Rasulullah, al-waladu sab'a sinin sayyidun amir. Mereka adalah raja, mereka adalah tuan, dan apapun yang mereka minta, maka kita berikan. Kemudian 7 yang kedua, wa sab'a sinin abdun asir. Ketika masuk
masuk usia 7 tahun sampai 14 tahun, bagaimana kita memperlakukan mereka agar mereka kemudian kelak menjadi generasi yang kuat, yang soleh, dan kemudian juga mampu memimpin. Kita perlakukan mereka sebagai tawanan, sebagai budak, ya, yang kita suruh, kita beri mereka tugas, kita larang mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Misalkan anak kita seorang laki-laki usianya 7 tahun, rentan waktu 7 sampai 14 tahun. Seorang laki-laki main dengan perempuan. Kalau kemudian di usia itu kita biarkan dia terus main dengan perempuan, berarti kita salah dalam menangani. Di saat 7 tahun sampai 14 tahun kita harus memberikan pemahaman kepada mereka tentang kedekatan seorang laki-laki dengan perempuan lebih baik dihindari misalnya. Atau ketika sholat misalnya, kita memastikan kepada mereka untuk melaksanakan sholat. Makanya kata Rasulullah, ketika 7 tahun, perintahkan anak kita untuk melaksanakan sholat. Kalau 10 tahun belum sholat, ya pukul. Nah ini mereka sudah masuk ke dalam kategori yang dikatakan oleh Rasulullah, wasab'asinin abdun asir. Kemudian 7 tahun selanjutnya, kita memperlakukan anak kita sebagai apa? Kata Rasulullah, wasab'asinin akhun wazir. Di usia mereka 14 tahun sampai 21 tahun, kita harus memperlakukan mereka sebagai sahabat dan juga menteri. Akhun, saudara atau sahabat, wazir, menteri. Saudara, berarti kita harus banyak ngobrol dengan mereka, mendengarkan mereka, lebih banyak mendengar dari mereka, menanyakan kabar mereka, merangkul mereka. Nah ini ketika usia mereka di usia 15 sampai 21 tahun. Atau kita perlakukan mereka sebagai wazir. Wazir apa? Menteri. Kita kasih mereka tugas. Ini adalah tugas kamu. Kamu harus melakukan ini. Masuk organisasi ini. Dan ini kata Rasulullah, kalau sudah kita lakukan, kemudian kita lihat perkembangannya baik, dan kita senang dengan kondisi mereka, maka setelah itu apa yang kita lakukan, kita tinggal menjadikan mereka senantiasa di samping kita, berikan kepercayaan, rangkul mereka. Tapi kalau kemudian kita sudah mengoptimalkan 3 fase ini, 3 kali 7 tahun ini, kita sudah maksimalkan, tapi kemudian mereka tidak sesuai dengan yang kita harapkan, fadrib ala janbai. Kita pukul bagian sisi dari tubuhnya. Ya, supaya apa? Supaya kemudian anak kita sadar dengan kesalahan-kesalahannya. Kenapa kita diperbolehkan mukul? Karena kita sudah maksimal mengasuh di usia 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Tapi kalau belum, maka kita tidak punya hujah. Ya. Nah, maka boleh kita memukulnya kalau kita memang sudah maksimal dalam memberikan bimbingan kepada anak kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, dengan seperti itu kita tahu bagaimana kemudian kita melakukan pendidikan, pengasuhan kepada anak kita yang baik agar kemudian anak kita menjadi generasi yang soleh. Mengenalkan mereka dengan Al-Quran, mengenalkan mereka dengan sunnah. Tapi kemudian jangan lupa kita juga harus memberikan tugas-tugas ya, kepada anak kita ketika sudah memasuki fase ketiga dari 7 tahun yang masuk dalam rumus 3 kali 7 tadi. Insya Allah sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu bagaimana agar anak kita mampu memimpin. Soleh saja cukup nggak? Oh nggak cukup ya. Kenapa nggak cukup? Karena ketika anak kita soleh tapi tidak mampu memimpin, maka kesolehannya bisa jadi kemudian berbelok. Karena apa? Karena ada yang memimpin, kemudian pemimpinnya mampu menggerakkan dia dari yang tadinya soleh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Maka seorang yang soleh harus memiliki kemampuan untuk memimpin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, antara kesolehan dengan orang yang soleh, ya, dengan antara kepemimpinan, leadership, dengan troublemaker itu nggak jauh beda, ya, tipis perbedaannya. Troublemaker dengan leader, seorang pemimpin dengan pembuat masalah itu sama. Pemimpin disebut pemimpin karena dia mampu memimpin dengan benar,
troublemaker juga mampu memimpin, tapi untuk membuat permasalahan-permasalahan. Anak kita ingin jadikan sebagai seorang leader, bukan seorang troublemaker. Ya, banyak kemudian di luar sana yang mampu memimpin tapi ke jalan yang tidak baik. Kita ingin dua hal ini berada beriringan sebagaimana dua sisi mata uang. Dia soleh, dia mampu memimpin. Nah, bagaimana kita bisa melahirkan generasi yang mampu memimpin? Kita akan melihat dari ungkapan seorang Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar memberikan nasihat kepada kita, wasiat kepada kita bagaimana cara agar kita memiliki anak yang soleh, kemudian mampu memimpin. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Allimu abna'akum as-sibahah." Nah, ajarkan sejak kecil anak kita apa? As-sibahah, berenang. Warimayah, kemudian ajarkan mereka juga memanah. Warukubul khail, ajarkan juga mereka menunggang kuda. Ya. Warawuhum ma yajmalu minasyi'ri. Kemudian ajarkan mereka riwayat-riwayat syair-syair yang indah. Untuk apa kemudian Umar memerintahkan ini? Pertama, kita lihat bagaimana Umar memerintahkan kepada anak kita untuk sibaha, berenang. Karena berenang ini merupakan kemampuan untuk bertahan hidup. Survival skills education. Jadi ketika anak kita bisa berenang, berarti dia punya kemampuan untuk bertahan. Dan kita harus menanamkan pendidikan ini. Pendidikan apa? Survival skill. Memiliki kemampuan untuk bertahan. Dengan cara apa? Mengajarkan mereka berenang. Kalau dia bisa bertahan dalam kondisi yang sulit, tantangan dari berenang itu adalah kematian. Tenggelam, mati. Maka ketika dia bisa bertahan di tengah amukan ombak, berarti dia sudah bertahan untuk hidup. Nah, dalam kehidupan mereka harus menemukan kondisi yang sulit, pasti akan menemukan kondisi yang sulit dan harus kemudian survive dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Dari mana mereka belajar? Sejak kecil mereka sudah belajar berenang. Dan berenang itu adalah bagian dari pendidikan survive terhadap anak-anak kita. Kemudian yang kedua kata Umar ibn Khattab, ar-rimayah. Rimayah itu apa? Memanah. Memanah. Memanah ini adalah kekuatan yang harus dimiliki anak kita agar kelak anak kita menjadi generasi yang mampu memimpin. Ada power of thinking, kekuatan dalam berpikir, kekuatan dalam fokus menghadapi lawan, kemudian menghadapi target, visi misi di dalam kehidupan. Belajarnya di mana? Dalam memanah. Ini yang dinasihatkan oleh Umar ibnul Khattab untuk anak-anak kita, untuk kita agar apa? Agar kita mampu memimpin. Sejak dini kita ajarkan mereka berenang. Ini akan mempengaruhi kehidupan mereka. Sejak kecil, untuk apa? Untuk survive dalam menghadapi berbagai kondisi yang sulit. Memanah, untuk apa? Agar mereka fokus memiliki target yang jelas dalam kehidupan. Kemudian Umar mengatakan, warukubul khail. Apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita? Ajarkan mereka menunggang kuda. Menunggang kuda dulu mungkin hanya kendaraan-kendaraan yang ditunggangi, kuda, keledai, unta. Tapi sekarang sudah berubah. Ada sepeda, kemudian ada motor, ada mobil. Nah, anak kita harus memiliki skill life education, kemampuan hidup, kemampuan skill untuk dia menggunakan sarana-sarana dalam kehidupan. Sejak kecil kita belikan mereka sepeda supaya mereka bisa kemudian menunggang sepeda. Sudah usianya memungkinkan untuk naik motor, kita ajarkan mereka naik motor. Karena ini merupakan sunnah yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Jangan sampai kemudian kita memiliki anak, kita punya cita-cita anak kita mampu memimpin,
kita nggak pernah ajarkan mereka naik sepeda, kita nggak pernah ajarkan mereka naik motor, kita nggak pernah ajarkan mereka naik mobil. Padahal itu adalah bagian dari kepemimpinan yang sederhana. Dan anak-anak kita mampu melakukan itu. Dan yang terakhir, nasihat dari Umar ibn Khattab adalah warawuhum ma yajmalu minasyiar. Dan ajarkan kepada mereka syair-syair yang indah. Mungkin nasyid-nasyid, ya, syair-syair tentang Al-Quran, ada Tuhfatul Atfal, ada Al-Jazari, itu syair-syair. Untuk apa? Ya, ini dulu ya Rasulullah di zamannya, kekuatan yang dimilikinya untuk memimpin mengalahkan orang-orang Quraisy adalah kekuatannya dalam menghafal syair, dalam membuat syair. Dan kita ketika mengajarkan anak-anak kita untuk menghafal syair, baik Tuhfa, Al-Jazari atau nasyid-nasyid Islami yang mendukung mereka, mereka kemudian akan memiliki kekuatan ya dalam hal emosional mereka, kekuatan dalam berbicara di hadapan orang yang banyak, kemudian kekuatan mereka dalam berpikir, ya, menghafal. Dan ini harus dilakukan sejak dini. 3-4 hal ini yang diamanahkan oleh Umar ibn Khattab harus kita tanamkan untuk anak-anak kita sejak mereka kecil, ya, baik itu berkuda, berenang, memanah, ya, kemudian menghafal syair. Kita lakukan itu ketika mereka memungkinkan untuk melakukannya. Nah, mudah-mudahan ya waktu singkat kita ini ya menjadi bermakna ketika kita bisa mengaplikasikan apa-apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau juga yang kemudian dinasihatkan oleh para ulama terkait dengan kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengasuh anak kita sesuai dengan tuntunan sunnah dan dengan visi misi melahirkan generasi yang soleh, yang mampu memimpin agar kelak menjadi penerus kita dalam melanjutkan estafeta dakwah dan juga perjuangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator Ustadz Saiful Islam. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, syukron Ustadz Ali atas materinya yang sangat luar biasa. Mungkin ada satu pertanyaan Ustadz dari materi yang luar biasa ini. Ya, tadi disampaikan bahwasannya anak itu dididik untuk menjadi soleh dan mampu memimpin. Nah, tapi pertanyaannya yang muncul ini Ustadz, biasanya dan ini juga dalam sebuah penelitian yang muncul di kalangan orang tua yang anaknya itu lahir di era milenial 2000 ke atas itu memiliki dominan memiliki perasaan paranoid. Jadi dia memimpin dengan mendidik dengan anaknya dengan sangat hati-hati, tapi sangat khawatir anaknya ini ternodai dengan hal-hal yang buruk. Bagaimana sekarang ini hadangan atau cobaan-cobaan yang menerpa bagi kalangan pemuda sekarang itu jauh lebih dahsyat daripada ketimbang di tahun sebelum 2000. Itu Ustaz mungkin pertanyaannya Ustaz. Baik Ustaz Saiful, pertanyaan yang sangat bagus ya, di mana banyak orang tua saat ini merasa gagal dalam mendidik anaknya, berharap anaknya menjadi anak yang mandiri, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tapi kemudian ekspektasi dari orang tua tidak tercapai. Ya, anaknya gagal, malah durhaka dan sebagainya. Nah, kenapa demikian? Di antaranya ada ketakutan dari orang tua ya, saat kemudian melarang anaknya, atau ada ketakutan dari orang tua saat melepaskan anaknya bergaul dengan banyak teman. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang harus dilakukan salah satunya adalah tadi ada rumus 3x7. Memastikan pengasuhan dalam 3 fase tersebut
tertunaikan. Ya, insya Allah kalau kita memaksimalkan pendidikan anak kita di 3 fase tersebut, maka orang tua itu akan tenang. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah di usia 7 tahun pertama itu memastikan anak kita dilayani dengan baik, tidak dikekang kreativitasnya. Misal nih anak kita nyoretin tembok ya, nyoretin tembok. Kemudian kita bentak habis-habis anak itu karena temboknya baru dicat. Nah, itu mematikan kreativitas. Akhirnya, muncul ketakutan-ketakutan dari seorang anak tidak melakukan sesuatu karena takut dimarahi. Itu sudah terbunuh kreativitasnya. Nah, yang kedua, ada fase di mana anak kita jadikan tawanan, kita jadikan juga sebagai budak. Di situ kita bisa menyuruh anak kita. Contoh yang sederhana saja, suruhannya itu, contohnya ambilkan air. Nah, itu sudah penugasan yang sederhana. Tolong ambilkan gunting, tolong ambilkan pensil. Itu kita sudah bisa mulai di usia 7. Sebelumnya kita mulai itu tidak masalah, itu hal yang positif. Tapi lebih banyak intensitasnya di situ. Dan yang penting adalah kita jadikan anak kita di usia 7 sampai 14 tahun ini tawanan. Nah, tawanan. Kenapa kita jadikan tawanan ya? Dan apa yang harus kita lakukan? Kita ajarkan di situ norma-norma yang berkaitan dengan syariah. Mana halal, mana haram, itu di fase kedua. Mana yang boleh, mana yang tidak, itu kita ajarkan. Terkait dengan akidah Islamiyah, mana syirik, mana tauhid, itu harus kita tanamkan di usia 7 sampai 14 tahun. Sholat tepat waktu kata Rasulullah. Kalau usia 7 tahun, anak kita belum sholat, suruh sholat. Terus harus kita suruh. Terus kita suruh. Sampai kemudian dia melaksanakan sholat. Udah 10 tahun masih susah, kata Rasulullah boleh dicambuk. Tapi pastikan dalam fase 3 tahun sebelum nyampe 10 tahun itu kita benar-benar nyuruh mereka. Jangan kita nggak nyuruh usia 10 tahun main gebuk aja gitu. Padahal kita sudah suruh mereka. Jadi butuh waktu 3 tahun kita mendidik mereka tentang sholat. Pentingnya sholat. Kalau belum 10 tahun. Nah, fase ketiga ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Ustaz Saiful. Ada orang tua paranoid. Kenapa paranoid? Karena tidak ngasih bekal yang cukup di usia 7 sampai 14 tahun. Akhirnya dia takut. Bekalnya tidak cukup. Kalau cukup bekal di usia 7 sampai 14 tahun, maka orang tua itu nggak akan takut. Nggak akan paranoid. Kenapa? Karena orang tua paham ini fase mereka menjadi menteri. Berangkat sana misalnya ke Jakarta, ya. Berangkat ke Bandung misalnya. Tolong belikan barang-barang yang akan menjadi bahan bisnis orang tuanya misalnya. Belanja dan sebagainya. Itu sudah masuk dalam fase ketiga di mana kita memberikan kepercayaan kepada anak kita dengan penuh dan kita tidak akan memiliki paranoid. Kalau di fase kedua 7 sampai 14 kita memberikan penguatan-penguatan sebagaimana tawanan, sebagaimana budak yang disuruh oleh orang tuanya. Di situ kita benar-benar fase yang sangat menentukan untuk kemudian kita lepas. Nah, rumus ini sangat ampuh ya kalau kita lihat Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu sudah mendapatkan kepercayaan sebelum usianya 21 tahun. Ya, kenapa? Karena matang di usia 7 sampai 14 tahun. Nah, harapannya kita bisa melahirkan generasi yang soleh dan tidak paranoid, ya, tidak takut kemudian mengirimkan anak ke pesantren. Nah, ini fase yang pas ya untuk mengirimkan anak ke pesantren itu di usia 15 sampai 21 tahun itu kirim ke pesantren. Mungkin kalau diterjemahkan usia SMA itu wajib pesantren itu. Usia SMA itu wajib pesantren dan kuliah mereka itu masanya mereka menjadi menteri gitu. Kemudian selain menteri mereka juga adalah akhi ya, akhun,
sahabat atau saudara yang harus kita senantiasa ajak ngobrol. Itu Ustaz Saiful, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya Ustaz Saiful. Jazakumullah khairan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya yang sangat luar biasa detail. Semoga dari apa yang tadi disampaikan dan juga dijelaskan jauh lebih detail oleh pengantar kita Ustaz Halim Ahmad Hanafi membuat kita semakin yakin, semakin bersemangat dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh mampu memimpin, bukan hanya anak ideologis kita secara langsung, tapi juga anak-anak ideologis kita dimanapun berada. Syukran jazakumullah khair Ustaz atas materinya. Insya Allah mungkin itu yang bisa disampaikan di majelis ta'lim Masjid An-Nur ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahannya kepada kita semuanya dan senantiasa mempermudah amal-amal kita dalam membina ya, dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan mampu memimpin. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa, dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.